Makanya tidak pernah kita mendapatkan ajaibul qalbi seperti yang diutarakan Imam Ghazali dalam kitab Sirrus Salikin. Itu ada judul di juzuk 3 itu, ajaibul, keajaiban hati itu seperti apa. Intinya apa kata Rasulullah, istabdi qalbaka, kita bisa komunikasi dengan dia. Tapi bersihkan itu dulu ya. Yang haram-haram itu ya seperti itu tadi, hasad, dengki, itu kan sifat-sifat ananiah, sifat-sifat keakuan. Bersihkan itu, itulah dinding, itulah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau jumpa Allah dari Masjidil Haram, jangan kita naik untuk sampai ke Masjidil Aqsa, kita dari mana modalnya mau ke sana? Jumpa Allah. Dan dia tidak terhenti pada satu tempat, karena Allah itu sifatnya meliputi. Innallaha muhitun fil alamin. Allah itu meliputi. Nah, inilah mi'raj itu. Ini mi'raj itu, bertemu dengan Allah. Makanya dikatakan dalam kajian kita yang lalu, satu kebohongan kata Aisyah. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu mi'raj berjumpa Allah di Sidratul Muntaha, itu satu tempat bertatap muka gitu, tidak seperti itu dalam pandangan hakikat. Kita dengan menyadari itu tadi kawan, itu kita sudah mi'raj. Bisa kita tanpa sifat yang 7 itu salat? Menurut saya enggak. Kita mundur sedikit. Awal khalaqallah qabla al-asya nur nabiyuka. Yang mula-mula dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad. Dan Nur itu berkata, ana min jatillah, aku berasal dari zat Allah. Dan alam semesta ini berasal dari diriku. Maka jadikanlah selawat itu wasilah kita untuk meminta, berdoa kepada Allah, dengan berwasilah kepada Rasulullah. Itulah makna sering kita mengatakan, mari kita berselawat, dengan selawat kita mendapatkan syafaat. Jadi selawat itu kawan-kawan memang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ya, ingat dengan ma'rifat hadis tadi yang mula-mula dijadikan Allah itu Nur Nabiyuka. Nur itu berkata, aku berasal dari zat Allah. Dan alam semesta ini termasuk diri kita itu adalah berasal dari nur itu. Maka banyak-banyak berselawat sesuai dengan jenis selawat. Ada selawat Nariyah, ada selawat Jibril, ada selawat Sifah. Ya, dari situlah kita bertawassul terhadap apa yang kita hajatkan. Baik, sahabat-sahabatku sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih meneruskan kajian kita menuju 27 Rajab, peringatan Isra Mi'raj. Minggu yang lalu sudah kita bahas itu. Mencoba kita tambah lagi perbendaharaan kita untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj, dengan catatan kalaupun ada perbedaan cara teori penyampaiannya tentang peristiwa itu menurut syariat, menurut fikih, dengan apa yang dibandingkan nanti dengan pandangan ilmu hakikat dan ma'rifat.
biologis judulnya Isra Mi'raj secara hakikat dan ma'rifat, yang lalu hakikat Isra Mi'raj, itu judulnya. Cacat tuh bagus. Baik sahabat-sahabatku sekalian, karena ini adalah sambungan dari materi kita minggu yang lalu, coba dulu kita merenung pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, kemana Rasulullah itu Isra Mi'raj? Ini pertanyaannya, kemana Rasulullah itu Isra Mi'raj? Kalau dalam ilmu syariat dikatakanlah dia naik ke langit untuk berjumpa dengan Allah, sehingga kita pun berpikir pakai kendaraan apa, seperti apa gitu, termemori ya. Maka dalam pandangan ilmu hakikat dan ma'rifat, jawabannya kemana Rasulullah itu Isra Mi'raj, jawabnya menghadap Allah. Itu dia. Isra Mi'raj itu adalah menghadap Allah. Terus pertanyaan kedua tentu, Allah itu di mana? Gitu dia. Allah itu di mana? Maka bagi orang yang mengaji tauhid, dia akan menghindari membayangkan kalau Allah Ta'ala itu di atas langit. Tidak ke sana dia berpikir. Dia tidak membayangkan kalau Allah itu langit gitu. Jadi sehingga gaya sosok jadinya kan, gaya sosok ya. Maka oleh karenanya di kalangan orang-orang hakikat, dia memahami peristiwa Isra Mi'raj itu melalui ilmu tauhid, melalui ilmu tauhid, ilmu tentang pengesahan Allah Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, terkait Allah di mana, kalau kita rubah sedikit bahasanya, di mana alamat Allah gitu, maka jawabannya tentu kita tak bisa menjawab. Tentu Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Apa jawabannya? Di antaranya itu adalah ketika Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ini serta kamu dimanapun kamu berada. Maka terjawablah, kalau ada orang menafsirkan peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah naik ke langit, maka itu sangat bertentangan dengan ayat ini kan. Yang kedua dalilnya itu adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah jadi perhatianmu. Maka kalau kita pindahkan dari ayat-ayat itu terkait Allah di mana, maka golongan orang-orang tasawuf memberikan jawaban, aku ada di dirimu, kenapa kamu tidak tahu? Nah, gitu deh. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau begitu ada larangan, jangan kita cari Tuhan di luar diri, ya, karena Allah itu sudah nyata pada diri.
Sudah nyata dia. Tidak ada sedikit pun yang menutup-nutupi. Ya, dia transparan. Jadi jangan kita mau menemui Allah Ta'ala itu, ya kita cari keluar diri, karena dia memang sudah nyata di diri. Jadi kalau kita keliling dunia mencari Tuhan, itu pasti nggak ketemu, karena dia memang di sini kok. Jadi bahasanya apa? Temuilah Allah itu di diri sendiri. Nah, jadi Isra itu perjalanan, Mi'raj itu ketemu Allah. Jadi dengan kita memahami kajian ini, dengan kesadaran itu tadi yang mana sifat-sifat itu, atau tajallinya Allah sudah nyata di diri, ya lihatlah ke diri. Jadi kalau kita berdoa, sekali lagi, berulang kali saya katakan, jangan lagi meminta ke atas. Ya, tidak ada lagi istilah kita mengatakan kalau ada persoalan, yuk kita cari jalan keluar. Itu keliru. Karena Allah sudah nyata di diri. Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, larinya ke dalam. Nah, ini juga memberikan pendidikan yang luar biasa. Tentu pendidikannya menghindari kita dari perbuatan syirik. Kalau udah keluar kan itu memposisikan Allah di luar. Syirik. Ya, Allah Ta'ala itu di dalam diri. Nah, pendidikan yang lain lagi apa ketika kita harus ke dalam? Memang persoalan hidup ini, kawan, tidak selamanya bisa kita ceritakan kepada orang. Dalam artian kita ini terkadang kita kerap berharap kepada makhluk. Ingat kata Ibnu Athaillah itu di dalam kitab Hikam, kalau kita berharap kepada makhluk, tunggu saja kekecewaan. Kalaupun makhluk itu mau menolong kita hanya 2-3 kali, keempat kali sudah dia lihat jejak kita, bisa-bisa dia takut ketemu dengan kita, dia menghindar. Bahkan tak jarang dengan emosi, kau sih, kau aja minta tolong, kira-kira gitu. Jadi yakini dengan seyakin-yakinnya, masuklah ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, yang dimaksud itu dalam yang mana? Nah, ini nanti kita bahas dulu. Ya, sekali lagi posisikan dengan istiqomah, Allah bukan di luar diri. Ya, karena Allah sendiri yang menjawab, kan, bahkan di dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Aku menampakkan diriku itu apakah di planet-planet ini atau di dalam diri kamu, kata Allah. Aku menampakkan diriku di dalam diri kamu, itu bukti kalau aku itu ada, kata Allah. Ini harus jadi keyakinan, kawan. Saya khawatir kita sudah mengaji begini, tapi terkadang berdoa pun kita tetap keluar. Salat pun kita, ingatan kita tetap keluar. Nah, Rasulullah dimi'rajkan itu, pendidikan yang kita dapatkan adalah dia tidak punya kesadaran itu lagi di luar dirinya, tapi dia istiqomah. Jadi kalau saya buka langsung saja, Rasulullah itu dimi'rajkan, kan dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, itu dekat dengan Masjidil Haram.
Di diri kita ini kawan, Masjidil Haram itulah yang dikatakan Rasulullah, qalbul mu'minina baitullah. Hati kita itulah Masjidil Haram. Kalau Rasulullah Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya start kita untuk nyambung kepada Allah, ya, dengan nilai-nilai tauhid yang kita pelajari, startnya harus dari hati. Itu Masjidil Haram di diri kita. Jadi seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi jangan kita ini membayangkan kalau mau ketemu Allah itu harus ke Masjidil Aqsa. Jangan, jauh kali. Ya naik dulu ke langit, ya kan? Naik ke Sidratul Muntaha, kan jauh kali itu. Habis waktu kan. Oke, kita koma sampai situ. Sama dengan begini, dan saya ucapkan itu. Kalau hari ini belum ada kemampuan kita untuk haji dan umrah, wajib rukun Islam itu ya haji, umrah itu sunnah. Ya, tapi berniat di diri, karena kita ini nggak boleh mengecilkan diri. Orang tauhid tidak boleh mengecilkan diri. Kalaupun dihina orang, cepat kita kembali ke diri yang biasa. Jangan hadapkan penghinaan itu pada diri batin kita. Diri batin kita punya power tanpa batas. Kalau diri ini memang nggak ada apa-apanya. Muliakan diri yang itu, insya Allah kita dijaga Allah. Hati-hati. Boleh kita berucap, diri jasadku boleh kau hina, tapi diri batinku jangan kau hina. Karena kalau dia menghina diri batin, dia sama dengan menghina Allah Ta'ala. Pasang itu, orang yang berniat tak baik dengan kita, kalau bahasa harian, tentu akan ada reaksinya. Nggak usah cari ilmu-ilmu pelet lagi, ilmu santet, gitu aja. Ya, cuma kalau marah sama istri sama anak, jangan pakai diri tuh, bahaya nanti. Ya, yuk kita tegakkan itu ya, diri. Nah, terkait dengan haji dan umrah, kita belum ada rezeki, belum. Niat saya yakin kita semua ada. Sesungguhnya dengan kita masuk di kedalaman dan sudah memahami qalbul mu'minina baitullah, hati mukmin itu rumah Allah, kita isi dengan zikir, sesungguhnya kawan, kita sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita sudah berumrah. Jangan kecil hati. Baca Fatihah dengan tertib, itulah tawaf kita. Pandang-pandang ke dalam. Jadi kalau ditanya mana start Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, mana Masjidil Haram di diri kita, itulah qalbun. Maka kata Masjidil Haram, ada kata haram di situ. Ya, bersihkan, ya, bukan dengan air jam-jam. Bersihkan, sucikan hati dari merasa punya kudrat, punya irodat, punya ilmu, punya hayat, punya sama, punya basar, punya kalam. Itu yang dibersihkan. Karena perjalanan kita tidak akan sampai kepada Allah kalau di hati itu unsur-unsur yang haram ini mengaku dia paling pintar, dia merasa paling alim, merasa paling kaya, paling hebat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau masih itu ada
di Masjidil Haram, ya, yang haram itu ada di hati, maka itulah salah satu penyebab kita tidak sampai dalam perjalanan itu. Ya. Makanya tidak pernah kita mendapatkan ajaibul qalbi seperti yang diutarakan Imam Ghazali dalam kitab Sirrus Salikin. Itu ada judul di juzuk 3 itu, ajaibul, keajaiban hati itu seperti apa. Intinya apa kata Rasulullah, istabti qalbaka, kita bisa komunikasi dengan dia. Tapi bersihkan itu dulu ya. Yang haram-haram itu ya seperti itu tadi, hasad, dengki, itu kan sifat-sifat anania, sifat-sifat keakuan. Bersihkan itu, itulah dinding, itulah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau jumpa Allah dari Masjidil Haram, jangan kita naik untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Kita dari mana modalnya mau ke sana? Jumpa Allah. Dan dia tidak terhenti pada satu tempat, karena Allah itu sifatnya meliputi. Innallaha muhitum fil alamin. Allah itu meliputi. Nah, inilah mi'raj itu. Ini mi'raj itu, bertemu dengan Allah. Makanya dikatakan dalam kajian kita yang lalu, satu kebohongan kata Aisyah. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu mi'raj berjumpa Allah di Sidratul Muntaha, itu satu tempat bertatap muka, itu tidak seperti itu dalam pandangan hakikat. Kita dengan menyadari itu tadi kawan, itu kita sudah mi'raj. Bisa kita tanpa sifat yang 7 itu salat? Menurut saya enggak. Kita berdiri yang diberi Allah kudrat, berarti kita kan begini biar dapat awal ceritanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Kan kalau kita bahasa logikanya, Nabi kan nggak aktif itu kan. Yang aktif siapa? Allah. Di diri kita ini yang aktif jasad atau yang itu? Diri sifat itu. Nah, ini kan ada koridornya mendekati, bukan Rasulullah saja kawan secara tauhid dimi'rajkan, ya, tapi dalam tinjauan ilmu tauhid, ma'rifat dan hakikat. Kita pun dimi'rajkan, kita berangkat ke masjid. Langkah yang kita langkahkan itu kudrat siapa? Paham tuh? Maka tidak ada alasan ketika kita sholat itu mengingat yang lain selain daripada Allah. Nah, begitu. Nah, tapi sangat sedikit sekali orang yang memahami itu. Sekali lagi, jemaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin ketemu Allah, carilah di diri. Allah tidak jauh dari kita. Kembali saya katakan seperti apa yang dikatakan Allah, wa bi anfusikum, apalah di ayat lain diulangi Allah lagi, wa nahnu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi. Seperti itu Allah itu. Kalau putus urat nadi kita, apa yang terjadi? Kita mati kan. Nah, jadi nadi itulah, si hayat itu tadi, itu yang memi'rajkan kita, memperjalankan kita. Nah, seperti itu. Kawan-kawan sekalian dimaksud Allah, dua pertanyaan tadi saya rasa sudah kita jawab. Kemana Rasulullah itu Isra Mi'raj? Jawabannya menghadap Allah. Allah itu di mana? Sudah terjawab. Berikutnya Nabi Isra Mi'raj itu berangkat dari mana? Tentu jawabannya adalah dari Masjidil Haram. Saya ulangi lagi, Masjidil Haram di mana? Di diri kita. Itu letaknya di qalb, di hati. Kita kawan-kawan sampai ke masjid, atau contoh yang sederhana supaya lebih paham.
Kita sampai ke pondok ini walaupun udara kurang mendukung, hujan, karena hati kita mau kemari, maka jasad kita pun mengikut kan. Dasarnya apa? Karena mau itu dari mana? Dari hati. Maka itu para ahli-ahli sugesti itu apa yang berikan motivasi itu. Kalau untuk urusan yang baik, jangan pernah mengatakan tidak, jangan, dan tidak mau. Hindari itu. Itu bisa melemahkan. Sedangkan diri kita nggak boleh dilemahkan. Untuk urusan yang baik, hindari kata tidak, jangan, dan tidak mau. Satu contoh, lihat kelemahan kita. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Ya kan? Kalau di hati, di pikiran kita mengatakan nantilah, gitu. Itu pasti nanti. Namun itu. Maka oleh karenanya lawan dari sesuatu yang baik itu tidak ada kata jangan, tidak mau, jangan, nanti, itu jangan. Untuk urusan yang baik, saya bisa, saya dapat, segera. Jadi untuk yang tidak baik, yang perlu mengatakan jangan, tidak, nggak mau, gini. Ya, ini para ahli-ahli psikolog seperti itu ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, jadi kita lihat terus lagi. Jadi sucikanlah ya Masjidil Haram yang di diri kita ini dengan menghilangkan sifat mengaku-ngaku tadi ya. Nah, biar terbuka tabir itu. Kita ini nol, kita ini kosong, nggak ada, ya kan? Dengan memahami kita nol, kita kosong, kita la haula wala itu, dengan cara itulah bisa menghilangkan sifat anania yang ada di diri kita ini. Paham ya? Di hati kita inilah Masjidil Haram itu tadi. Jadi kita mau mengaji, kita mau berzikir, kita mau diskusi, mau pergi ke sana kemari, itu awal dari hati. Yang harus dari hati. Kita di panah kita nggak ada. Coba lihat kembali tentang tafsir Asra bi Abdi. Maksudnya Allah memperjalankan hambanya. Ya kita lihat ke kaji kita. Kalau dilihat ayat itu secara ilmu nahu, subhanalladzi asra bi abdihi, asra bi abdihi, memperjalankan bi abdihi, ada kata ba di situ. Kalau dalam ilmu nahu disebut harfu jar. Ya, bimakna ma'iyah, arti ma'iyah itu serta. Jadi maksudnya Allah yang memperjalankan, Allah yang memperjalankan serta dia di situ. Jadi kalau gaya kita, ya, kita ini bisa melihat karena basar Allah. Ya, itu artinya asra bi abdihi, bersama Allah. Kita bisa berkalam, bicara karena kalam dia. Berarti mi'raj itu kan diperjalankan kan. Kita bisa mendengar karena sama. Kita bisa berkata-kata karena kalam, kita berkehendak karena iradat, kita kuasa karena kudratnya Allah. Nah, jadi di ayat itu subhanalladzi asra bi abdi, maksudnya Allah memperjalankan. Kita diperjalankan lewat apa? Lewat sifat Allah yang dia tajallikan pada diri kita. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa melangkah kalau nggak ada kudrat. Nah, di situ
yang sesungguhnya bukanlah kita mengatakan Nabi saja yang mi'raj gitu ya, tetapi teori kaji itu menjawab itu. Ya kan, kita pun sesungguhnya mi'raj. Kita mi'raj waktu sholat atau dalam setiap kehidupan? Hah? Apa kira-kira jawabnya? Setiap saat kan? Setiap saat. Cuma kan kita ini lucunya kan gitu, kalau sudah nanti perjalanan itu ada benturan, iya kan, goyang gitu. Malah kadang-kadang dia berantem dengan dirinya, dengan ilmunya. Maksudnya gimana? Aku udah ngaji gini, udah pakai gini, kok gini gitu ya. Artinya keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang kaji itu hilang. Lupa kita rukun iman yang terakhir, kodo baik, kodo buruk. Kalau hidup kita ini sudah ditentukan skenarionya di alam azali, ya sudah tertulis. Dulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, para jin-jin itu bebas melihat ke atas. Apa besok yang terjadi bisa dilihat mereka. Tapi sesudah peristiwa Isra Mi'raj itu tertutup. Tertutup. Apanya yang tertutup? Tidak nampak lagi. Kalau dulu jin-jin itu begitu, makanya sampai sekarang orang-orang yang memakai ilmu jin, ilmu kemasukan gitu-gitu kan, nanti datang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani macam-macam lah yang datang-datang. Bisa ya, awak pikir gitu, tapi udah kita nggak usah bahas itu. Iya kan, ada kodok kadar Pak, apapun yang terjadi kita harus melihat itu takdir dari Allah, dan tanamkan di diri Allah yang bertanggung jawab. Ya, jadi nggak ada lagi istilahnya, kalau istilah anak muda ditinggal sama pacarnya sudah 10 tahun. Bayangkan dari SMP dia yang pacaran itu, kuliah udah sampai sarjana. Tiba-tiba si laki kawin dengan orang lain. Si perempuan tidak perlu masuk kamar banting pintu, ya kan, taruh bantal di muka sambil bernyanyi. Ya, mengapa terjadi perpisahan ini? Nggak penting itu. Coba, bisa nggak kita berdiri dan melihat persoalan itu? Cenderung, ya Allah. Ya seperti sekarang inilah saudara-saudara kita, baik Sumba, Sumedang, Aceh, ya, seperti itu. Nah, tetapi kecenderungan kita memakai sifat kausalitas kan, itu kan ada faktor lain karena ditemukan di Aceh, gitu-gitu dia. Tambang emas itu Emirat Arab di bawah kita, Arab Saudi hasilnya di bawah kita, kan gitu-gitu ya. Akhirnya ini ada hal yang dicurigai. Nah seperti itu kan, kita tidak melihat bencana hari ini bahwa yang berlaku itu adalah af'al Tuhan. La tataharraku syai'in illa biiznillah. Takkan bergerak sesuatu itu tanpa izin. Ya, walaupun ini sifatnya, sikapnya, cara menggunakannya cukup di dalam gitu loh. Jadi kalau salah memahami, udah biarkan aja begitu. Nanti kalau bagus kan bagus gitu. Nggak bisa juga. Artinya kita bukan memantahkan sifat kausalitas itu sebab akibat, bukan. Tetapi dudukkan dulu kawan. Kalau kita menghadapi persoalan itu, lihat dulu ya Allah, itu juga kau takdirkan. Jadi kalau bahasa sahabat saya dulu, apa katanya, kalau berani, siapa yang berani merusak, berani memperbaiki. Nah kira-kira begitu. Itu keyakinan budaya sahabat saya itu. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya apa-apa, kita lemah, tak berdaya, lemah selemah-lemahnya. Maka kawan, unggulkanlah ya pengenalan makrifat kita di dalam hidup ini. Jasad nanti akan
tinggal. Tapi makrifat inilah, maaf kawan, makrifat inilah nanti yang sebagai kendaraan kita pulang menghadap Allah. Kalau tidak ada ini, tidak punya kendaraan. Ya, ini pentingnya makrifat ini. Nah, terkait dengan itu, inti daripada inti daripada Isra Mi'raj itu bukanlah, pertama kita bukan membantah ya, mungkin levelnya berbeda. Isra Mi'raj itu bukanlah dilatar belakangi secara hakikat karena istri dan pamannya meninggal. Rasulullah Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Itu bukan sosok, bukan tempat. Tetapi Sidratul Muntaha itu sesungguhnya adalah kesadaran kita tentang keberadaan Allah Ta'ala di diri ini. Nah, di sholat itu, maka sholat itu adalah sesungguhnya panggilan Isra Mi'raj. Panggilan sholat itu panggilan Isra Mi'raj, panggilan azan itu. Ya. Para ahli-ahli tasawuf ya sudah pernah kita diskusikan, maka ada 7 hukum qalbi di dalam bersolat. Di sana ada qasad, ada ta'aruf, ya, kemudian ada yang namanya ta'yin, ya, kemudian ada namanya ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tabti. 7 hukum qalbi di dalam bersolat. Yang pertama qasad. Apa itu qasad? Ini perlu kita tahu. Ya. Karena masih banyak kita ini yang memahami sholat itu urusan sembah menyembah. Iya kan? Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Tetapi sesungguhnya sholat itu dalam kacamata hakikat, ya, ini pandangan hakikat sholat bukan menyembah, namun sholat adalah berdiri menyaksikan diri sendiri. Nah itu dia, ya, yaitu bersaksi diri kita sendiri, tiada nyata pada diri kita, hanya Allah. Makanya terkait dengan itu, kembali kita kepada kajian kita, qasad yang saya sebutkan tadi itu adalah menentukan niat. Maka bagi orang hakikat, niat di dalam bersolat, boleh kita melafaz usolli fardul maghrib, usolli fardul isya, silakan. Tetapi hakikat bertakbir itu kita ingin menyatakan kalau Allah itu nyata di diri. Sudah nyata Allah Ta'ala di diri, baru kita bertakbir. Allah Akbar. Itulah hakikat kita. Jadi kalau saya ulangi lagi, ya, jadi hakikat sholat bukan menyembah, namun sholat adalah berdiri, ya, menyaksikan diri sendiri. Maksudnya diri sifat tadi itu kan, dia yang disaksikan. Yaitu bersaksi diri kita sendiri, tiada nyata pada diri kita, hanya Allah Ta'ala. Tentunya dari mana kita memahami yang nyata ini adalah Allah? Setelah kita mengenal diri, mengenal Allah. Nah, ini pandangan dunia hakikat. Makanya ada istilah sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Sebelum sholat saksikan Allah itu. Di dalam sholat saksikan Allah. Di luar sholat pun saksikan Allah. Ya, ini harus pakai hati memahami. Karena kita tiada, yang ada ini adalah Dia. Kalau begitu yang hidup beraktivitas segalanya ini, itu adalah kenyataan Dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sangat-sangat berbeda sekali ya kalau ada orang memahami Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Memang bisa saja terjadi kalau itu, karena Isra Mi'raj itu mukjizat. Tetapi dunia hakikat memandang, tidak membatalkan pertemuan mereka itu dalam pengertian ketemu dengan zat, itu bisa saja karena kata subhanallazi
Maha suci Allah, bisa saja Allah berbuat sekehendaknya, tetapi orang tauhid akan membantah itu. Jadi hakikat pertemuan bukan sosok, tetapi makrifat kita, itulah makna bertemu dengan Allah. Saya rasa itu kita koma ya. Kajian kita malam hari ini itu hanya perbendaharaan yang kita gunakan untuk lebih memperbanyak perbendaharaan ya tentang kajian-kajian syariat seperti Maulid, seperti Isra Mi'raj, Al-Quran, ya, menanti malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang hanya sebatas syariat, tapi tuntutan dunia tauhid, tasawuf, hakikat ma'rifat lebih jauh daripada itu. Nah, kawan-kawanku sekalian, saya ingin terakhir mengatakan begini, saya sangat senang kalau kita ini kawan-kawan bangga mempelajari ilmu ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini, ketika kita di dalam alam arwah, kita sudah pernah bertemu dengan Allah. Ya, di Al-Quran diceritakan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku Tuhanmu? Ya, engkaulah Tuhan kami. Dan ketika kita di dalam kandungan itu 9 bulan 10 hari, itu kita lahir dalam kondisi menangis. Menurut ilmu medis itu membuktikan bayi itu sehat. Tetapi sesungguhnya kawan, di alam ruh tadi itu bukan sekedar bersyahadat tentang aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan. Tapi itulah amanah Allah ketika kita dalam kandungan yang harus kita bawa ketika kita di dunia. Tetapi memang sifatnya dunia ini sering melalaikan. Makanya ada ayat Alhaakumut Takatsur. Ya, megah-megahan itu membawa kelalaian, hatta zurtumul maqabir. Kau sadar ketika kau nanti mati baru kau tahu. Jadi amanah yang kita bawa dari lahir itu adalah amanah mentauhidkan Allah, bermakrifat kepada Allah. Begitu kita lahir, tangan kita genggaman itu terlepas, amanah itu lepas. Artinya ada barang yang hilang di diri kita. Tapi alhamdulillah saya ingin mengatakan kepada diri saya, ternyata yang hilang amanah Allah yang Dia berikan lewat kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Kembali kita temukan barang yang hilang itu. Kita temukan, maka mari kita bersuka cita, ya, berbahagia, berbangga kalau kita ada amanah Allah dulu yang Dia berikan, sekarang sudah kita temukan. Kemudian saya ingin mengatakan, ketika Rasulullah mendakwahkan ajaran-ajaran ini, ya, karena sudah ada agama, maka Rasulullah itu pernah tokoh-tokoh yang namanya kafir Quraisy, mereka berkumpul menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hentikan dakwah, hentikan kajian tauhidmu itu, kira-kira begitu. Kami sudah punya Tuhan. Kenapa? Ada kekhawatiran agama-agama sebelumnya itu akan meninggalkan agamanya. Apa taruhannya, sahabat-sahabatku sekalian? Andaikan kau mau berhenti ya Muhammad, 3 yang kami berikan ke dirimu. Pertama, wanita. Yang kedua, harta. Bukit Uhud itu kami jadikan emas. Yang ketiga, jabatan. Apa yang kau mau, sekalipun kami angkat kau jadi raja. Bayangkan sahabat-sahabatku sekalian, kajian tauhid yang ada di hati kita hari ini disandingkan dengan wanita, harta, jabatan. Rasulullah tidak mau. Itu artinya kalau bahasa bisnis tak setara.
terlalu murah tawaran itu. Ya, jadi ada yang mahal di diri kita. Nah, maksud saya nyampaikan ini apa? Jangan kita lalai kawan. Muliakanlah itu. Intan surullah. Muliakan kau itu dalam artian segala urusan mesti bersumber dari itu, dari gaji itu. Ya kedepankan dia. Kita sudah punya decking, kira-kira begitu. Decking itulah yang dikedepankan. Allah Ta'ala itulah. Ya, coba bayangkan. Ditawar dengan emas, jabatan, untuk meninggalkan itu dia tidak mau. Ya. Itu artinya isyarat bahwa ilmu yang kita minta sama Allah ini bukanlah ilmu yang tak berharga. Ya, tapi ini adalah ilmu dan kita munajat berdoa dengan ilmu ini mulia, berharap kita pun menjadi mulia. Tapi yakinlah kalau orang dekat dengan orang yang mulia, maka kita pun pasti dimuliakan Allah. Ingat seruan ini, setiap hari kita dikumandangkan hayya 'alal falah, kejarlah kemenangan. Kita bukan sombong mengatakan aku sudah dapat kemenangan itu, tapi itulah kemenangan itu. Harus seperti itu memuliakannya ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam hidayah Allah ya, sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai hamba Allah yang tak berdaya. Ya, hilangkan keakuan, nyatakan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah anjil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salam ya mujibas sa'ilin ya mujilal mujilin ya akramal akram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim, nabir qulubana kama nawal tal'ar bimurika samsika abadan abada. Allahumma minun alaina bisubail ma'rifah wa abdana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al qudratina wa sam'a basar wa iradatina wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basarina nur wa takalmina nur nurun ala nur wa rabbul arsyil azim. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban. Wa balligh umurana ya Allah wa umur ahlana ya Allah fi syahri Ramadan. Bismillah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.